Sumber cuan MUI disetop oleh Kemenang, Anwar Abbas mulai panik, ditulis oleh Ferry Patli dari sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setiap beli makanan dan minuman, baik di warung-warung kecil maupun di minimarket, Alfamart dan Indomaret, pasti kita menemukan stempel halal di bungkus makanan dan minuman yang kita beli tersebut, dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia di dalam lingkaran yang mengelilinginya. Bahkan karena begitu mengakarnya label halal MUI ini, sampai-sampai banyak perusahaan terutama yang memproduksi makanan dan minuman takut barang dagangannya gak laku kalau tidak ada cap halal. Termasuk produk bukan makanan dan minuman juga pakai label halal dari MUI supaya apa yang mereka jual itu dianggap sesuai dengan syariat Islam, seperti deterjen, sabun mandi, dan lain-lain. Begitupun dengan kulkas yang jelas-jelas bukan makanan tapi terbuat dari logam, aluminium, magnet, dan gas freon masih pakai logo halal MUI ini. Padahal gak mungkin kulkas kerangkanya terbuat dari tulang anjing. Begitupun dengan pintunya, gak akan mungkin terbuat dari kulit daging B2 karena pasti gak akan awet. Jadi mereka berpikir daripada dagangannya gak laku, mending memberi MUI uang agar dapat logo halal dari ormas yang di dalamnya terdapat banyak kadrun tersebut. Karena untuk mendapatkan label halal dari MUI tidak seperti mendapatkan vaksin COVID Verguso yang gratis itu. Biayanya cukup mahal. Rata-rata mengurus sertifikat halal MUI itu menghabiskan uang setara 2-4,5 juta rupiah, tergantung golongan usahanya, kerumitan pemeriksaan, serta kecanggihan teknologi yang digunakan. Gak kebayangkan produk yang beredar di masyarakat yang jenisnya banyak banget itu mencapai jutaan merek, semua nyetor duit ke MUI masing-masing 2-4 jutaan. Jangan-jangan kalau dihitung, harta kekayaan MUI ini melebihi harta kekayaan milik Prabowo karena mereka menjalankan bisnis sertifikasi halal tersebut sudah sejak lama banget. Ditambah lagi masa berlaku sertifikasi halal itu hanya 4 tahun saja. Artinya kalau masa berlakunya sudah habis, mestinya urus lagi, kura-kura seperti orang buat SIM gitu. Terakhir harus keluar duit lagi untuk diberikan kepada MUI. Mirisnya, MUI tidak mau buka data ke publik berapa keuntungan dari bisnis sertifikasi produk halalnya yang mereka lakukan. Hal ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar kenapa MUI pelit dengan informasi dan kemana saja uang tersebut dialirkan, serta digunakan untuk apa, sedangkan Komisi Informasi Pusat atau KIP tidak bisa berbuat banyak. Karena MUI adalah LSM, bukan lembaga negara, sehingga tidak punya hak untuk memaksa mereka buka data ke publik. Begitupun dengan BPK, tidak bisa mengaudit penggunaan anggaran MUI ini, lagi-lagi karena statusnya LSM. Sementara auditor yang menentukan halal dan haram suatu makanan dari MUI itu, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, lantaran mereka hanya ormas. Munculnya berbagai permasalahan ini yang kemudian membuat pemerintah mengambil alih sertifikasi halal. Jadi kedepannya kalau mau mendapatkan cap halal langsung ke Kemenang, nggak perlu ke MUI lagi. Imbasnya logo halal yang ada tulisan Majelis Ulama itu diganti. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan logo baru yang lebih simpel dan kesan budaya Nusantaranya juga sangat kental di logo itu. Sekilas terlihat dengan diambil alihnya sertifikasi halal oleh Kemenang dari MUI ini menguntungkan MUI, karena tugas LSM yang bergerak di bidang keagamaan itu jadi berkurang. Mereka tidak akan lagi disibukkan dengan ngurusin label halal sehingga bisa fokus dakwah menyampaikan pesan dari langit. Tapi apakah benar seperti itu? Ternyata tidak, Verguso. Ketika sertifikasi halal diambil alih oleh Kemenang, sumber cuan MUI yang sangat besar tersebut auto hilang. Oleh karena itu, gak kebayangkan betapa jengkelnya mereka sama Gus Yakut. Apalagi kadrun yang cari makan di MUI pasti kesal banget dengan saudara kandung Gus Yahya ini. Sudah alirannya memang berbeda dengan NU, periuk nasinya diganggu pula. Jadi kedepannya jangan heran kalau kelompok PA212, ex-ormas terlarang, dan kadrun-kadrun yang lain semakin kencang berusaha menjatuhkan Menteri Agama dan menolak sertifikasi halal diambil alih oleh negara. Terbukti kok sekarang aja Wakil Ketua MUI Anwar Abbas sudah mulai nyinyir gak jelas gitu. Pertama, ia menyayangkan kata MUI dihilangkan dari logo halal yang terbaru, karena menurutnya fatwa kehalalan makanan masih menjadi milik MUI. Lawang yang ngeluarin label halal sekarang bukan MUI lagi kok, tapi BPJPH Kemenang. Ngapain juga ada tulisan MUI di sana? Lagian juga MUI itu kan hanya LSM, jadi fatwanya hanya bersifat himbauan. Tidak wajib dipatuhi, belum lagi ditambah dengan beberapa fatwanya yang ngaco guys. Seperti BPJS, kesehatan dikatakannya haram dan senam yoga juga diharamkan oleh mereka.
Jadi kelihatan kan kalau mereka cuma sibuk mengharam-haramkan sesuatu, gak baca berita kalau begitu banyak masyarakat miskin yang tertolong dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Termasuk penulis sendiri yang kala itu duit lagi pas-pasan ketika istri mau melahirkan. Padahal menurut dokter harus operasi cesar yang biayanya mencapai puluhan juta rupiah. Namun ketika ada BPJS Kesehatan, penulis merasa terbantu banget karena semua biaya operasi ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Lantas, apalagi nyinyiran Abbas kepada Menak tersebut? Cukup banyak sih, seperti mengatakan Kemenak hanya mengedepankan artistik dan lain-lain. Namun, pada intinya, itu semua reaksi dari rasa panik dia akan kehilangan banyak rezeki. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita kan punya big data, saya nih lihat ya, punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta? Ya, Ini serius. rakyat? Iya, 110 juta macam-macam Facebook segala macam. Kadang orang main Twitter tuh kan kira-kira 10 juta lah. Ya. Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain ini, kita coba tangkap dari publik, dari tadi itu, dari suara data-data tersebut. Ya itu bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini, ngapain sih? Bentar, berapa? 110 triliun atau berapa triliun? Untuk pemilihan presiden? Ya, pemilihan presiden dengan pilkada. Kita bisa memperdebatkan metodologi survei, metodologi quick count, karena itu adalah satu metodologi yang dianggap ilmiah. Tetapi yang menjadi masalah adalah para pelaksananya. Pelaksana survei dan pelaksana quick count itulah yang bermasalah, karena sejak awal mereka tidak terbuka. Fadlizon tantang Luhut buka data. Tahun 2019 aja tidak mau buka data. Ditulis oleh X Hardy dari Suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya berpikir wacana penundaan pemilu semakin serius dibicarakan. Awalnya hanya sekedar wacana, tapi makin kesini terlihat makin serius. Apalagi Luhut yang dalam beberapa kesempatan terus mengungkit soal ini. Terbaru Luhut mengatakan bahwa pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal pemilu 2024. Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat, kita punya big data. Dari big data itu kira-kira ngegrab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam. Karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah, kata Luhut di YouTube Deddy Corbuzier. Dari big data yang diklaim Luhut, dia sebut rakyat Indonesia mengkritisi dana 100 triliun rupiah lebih untuk pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR dan pemerintah. Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik, dari data-data tersebut, yaitu bilang kita mau habisin 100 triliun rupiah lebih untuk memilih. Ini keadaan begini, ngapain sih ya untuk pemilihan presiden dan pilkada? Kan serentak, katanya. Dengan aspirasi yang diklaim tersebut, Luhut bilang seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini. Apalagi Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Tapi ada yang menarik, kalau Luhut bicara soal big yang didapat dari media sosial, maka lembaga survei menunjukkan sebaliknya. Misalnya survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan hasil terkait wacana penundaan pemilu 2024. Salah satunya mayoritas pemilih PKB 66,2%, Golkar 80,5% dan PAN 93,7% menolak penundaan pemilu. PKB, Golkar dan PAN adalah tiga partai yang mendukung ditundanya pemilu. Tidak lama setelah itu Fadlizon meminta Luhut untuk mengungkap data tersebut ke publik. Tujuannya agar semua transparan dan tidak ada kesan menghalalkan cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi. Di satu sisi saya setuju dengan usulan Fadlizon. Saya pribadi penasaran dengan big data yang disebut Luhut. Saya pribadi ikut menolak penundaan pemilu, apalagi perpanjangan jabatan presiden hingga 3 periode. Dikhawatirkan Singa Buas yang nafsu politiknya tidak terkendali dapat angin segar untuk membuat keributan. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah kemunafikan Fadlizon. Kita kembali dulu ke tahun 2019 saat terjadi pemproyekan quick count antara lembaga quick count resmi dengan quick count yang katanya internal kubu Prabowo Sandi. Dari berbagai lembaga yang terlibat, hasil quick count untuk Jokowi Ma'ruf Amin mendapatkan 55% suara, sedangkan Prabowo Sandi 45%. Lucunya kubu Prabowo malah mendeklarasikan kemenangan sendiri. Prabowo sebut pihaknya yang pemilu dengan suara 62%.
Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi menantang kubu Prabowo buka data karena semua lembaga quick count bersedia membuka data. Tapi pada akhirnya terjadi jurus ngeles dan berkelit dengan jawaban yang normatif. Masih ingat gak ngelesnya Fadlizon gimana? Fadli yang saat itu jadi anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi bilang lokasi rekapitulasi suara yang dilakukan tim berpindah-pindah. Alasannya ingin menjaga keamanan tempat rekapitulasi. Dia tidak ingin mempublikasikan lokasi penghitungan real count lantaran khawatir peretasan sistem. Katanya pihaknya akan membuka proses rekapitulasi suara pada waktu yang tepat. Saya kira itu akan menjadi salah satu konsideran kita, karena kita sangat yakin bahwa Prabowo Sandi menang, katanya. Nyatanya semua itu cuma lawakan untuk menghibur diri mereka yang pastinya shock, kalut, stres, tidak sanggup menerima kenyataan karena kalah lagi kedua kalinya. Di satu sisi saya setuju aja Luhut ditantang buka-bukaan data agar tidak dijadikan bahan gorengan kubu sebelah. Penundaan pemilu adalah wacana super besar yang melibatkan perubahan konstitusi secara mendasar. Ini bukan isu kaleng-kaleng kalau kubu pemerintah tetap diam tidak merespon. Takutnya ini dianggap sebagai sebuah intrik yang mengundang kecurigaan. Tapi di sisi lain, Fadlizon harusnya ngajak. Suruh Luhut minta data, tapi dia sendiri saat diminta buka data quick count internal pemilu 2015, ngelesnya ngalah-ngalahin emak-emak tukang merebat. Bagaimana menurut Anda?